Bagus-bagus aja lah hidup. Kau udah punya anak, ya kan? Nggak usah ribut kayak anak-anak. Dari IG kalian berantem di lab, dari TikTok sindir-sindiran, dari status IG sindir-sindiran, buka-bukaan aib. Kau sama Rama itu sebenarnya nikahnya kapan? Ya duluan aku daripada abang. Tahu kalian kan? Jadi kita buka sini kawan-kawan ya. Sebenarnya aku sama Fajar itu yang nikah itu aku duluan. Saat aku tunangan, ini aku baru tunangan. Ya, tunangan si Fajar lah nikah habis itu teman-teman. Ya. Nah, jadi aku sama Fajar itu nikahnya itu si Fajar duluan. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast aku, Rian Arifin, di channel YouTube aku Rian Arifin. Buat teman-teman semua, siapakah tamu yang akan kita undang? Sebenarnya tamunya ini aja, tapi masalahnya banyak kali. Jadi karena banyak masalahnya, kita selesaikan semuanya di meja semak ini kawan-kawan ya. Langsung aja kita panggil, ini adalah yang bernama Fajar teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak pernah tahu mana Fajar yang nanya, ini Fajar sekarang ada di sini, udah datang dia kawan-kawan ya. Lonceng itu teleponnya, masuk. Makin orang pergi libur lama makin putih, ini makin hitam. Oh iya, liburannya di bahan. Oke, buat teman-teman yang mau nanya, payahnya ini atapnya, payungnya pakai, lihat payungnya di atas. Pakai apa? Daun pisang, nggak bermodal. Ini buat teman-teman yang nanya, Bang, kemana Fajar? Jadi sekarang Fajar udah ada di depan kita. Kau libur selama ini, dia libur selama berapa hari? 12 hari libur. Tapi kau kesalahan kau itu satu. Kau udah bolak-balik kami tegur. Kalau libur itu ngomong, Bang Rian, aku mau libur. Kau libur kemana? Libur ya menyelesaikan sana. Menyelesaikan sana itu menyelesaikan apa? Menyelesaikan hubunganku sama dia. Istri. Dia menyelesaikan hubungannya sama istrinya kawan-kawan. Harusnya gini, Bang Rian, aku mau libur, aku mau menyelesaikan hubunganku sama istriku. Mana mungkin aku larang. Tapi ngomong, ini kau nggak ngomong sama orang lain pun nyampaikannya terlambat. Itu kau kesalahan besar. Kalau kau meminta pembelaan sama siapapun, kau libur nggak ngomong kami marah, itu kau tetap salah. Tapi ya terpaksa, ya biar timku semua nggak sakit hati, biar nggak sepele gara-gara kau. Orang ini kita potong gaji, sama kayak kejadian Mustafa dulu, dia libur syuting selama 1 bulan, potong gajinya. Iya kan? Kita potong gajinya, oke? Kenapa panas? Kenapa kok aku taruh ini sinar matahari? Biar kau tahu gimana rasanya api neraka itu. Itu dari Allah. Enggak, karena kulit dia udah hitam. Kalau aku masih kurang agak hitam ya. Jadi masih agak hitam. Oke. Libur 12 hari pergi ke Kerinci, tepatnya di Riau teman-teman. Dia pergi ke Kerinci, jumpai istrinya. Kenapa istrimu bisa sampai Kerinci sedangkan dia orang sini? Keluarga kandungnya di sana semua. Oh, keluarga kandung. Oh, berarti istrimu itu anak angkat? Ya, iya. Anak angkat yang di DK4 ini? Iya. Diangkat? Baru banding. Ya bisa gitu. Berarti istrimu itu anak angkat? Iya. Oke. Dan kita mau buka juga di sini, si Fajar itu udah punya anak teman-teman. Dia udah punya anak. Dan kau di sana, kau mempertahankan hubungan ini karena istri satu, dan yang kedua karena apa? Yang kedua karena anak lah, Bang. Karena anak? Masih kecil, umur 5 bulan. Anakmu sekarang udah umur? 5 bulan. Udah bisa manggil apa sekarang? Mama. Ku tengok sama waktu di video udah jari udah bisa gini-gini ya. Oke, udah bisa manggil mama. Becek udah bisa. Enggak. Udah bisa manggil mama. Di sini aku tuh nggak mau sih sebenarnya buka-buka tentang keluarga kalian. Cuman aku masih agak selip-selipkan lah ini bahasa-bahasa di sini. Cuman aku cuma bilang aja kenapa Fajar libur selama 12 hari. Dia libur itu teman-teman, dia lagi menyelesaikan masalah dia bersama istrinya yang ada di Kerinci. Cuman kesalahan dia itu libur nggak bilang-bilang sama kami sampai kami kecarian. Oke? Itu kesalahan besar. Jadi yang kedua, istrimu sekarang udah di mana? Udah kau masih di Kerinci apa udah kau bawa ke sini? Udah aku bawa, cuman anakku tinggal tempat kakaknya. Oh, kau tinggal tempat kakaknya. Ada niat mau kau jemput? Niatku ada. Kapan mau kau jemput? Istriku yang jemput. Istrimu yang jemput? Kerja. Oh, istrimu yang jemput? Ya. Kapan niatnya mau dijemput? Siap gajian? Iya, suruh sana dia. Kalau kayak gitu masih tentang anak, nanti bisa lah gaji aku potong, tapi aku nggak pala aku potong-potong kali. Karena kau udah berkeluarga, makanya aku masih banyak kasihannya. Kalau kau nggak berkeluarga, Oke, jadi teman-teman, buat kalian yang nanya Fajar udah ada di sini dan dia nggak pernah dikeluarkan, nggak pernah kami ngomong Jar kau keluar dari sini, kau nggak kami pakai, sekalipun nggak pernah ngomong kayak gitu. Cuman aku pernah bilang kalau kau nggak mau ngonten nggak terserah, kau nggak ngonten, yang penting gajimu kami potong. Kalau nggak ngonten libur mau berapa tahun pun nggak apa-apa, tapi kami potong gajinya. Terus
Kayak mana sekarang? Ini banyak kali cerita-cerita ini dari masyarakat atau dari kepala. Kau semalam bilang udah pisah sama istrimu. Iya, itulah. Nah, kenapa? Ini Habis itu kan kemarin tunggu. Kau bilang sama istrimu udah pisah. Coba Wan, kau ambil apa itu Wan? Atap itu potongkan, payung ini. Itu udah mulai meleleh coklatnya. Itu yang sana, yang tumbang sana, yang tumbang sana. Yang tumbang sana, yang tumbang sana. Kau nyiupin ini Mus. Itu yang tumbang sana ambil. Ah, ngelawan. Ambil lagi satu lagi. Sini kasihan Mustafa itu. Ih, Ributnya podcast yang satu. itu yang nyandar ini. Mana parangnya? Barang udah pelanggan si Awi. Ambil. Karena coklatnya udah mau meleleh teman-teman. Nampak kan pas kan? Nah, kena, cocok. Cocok udah meleleh. Yang bagus ya, yang bagus. Karena ini cuaca emang benar-benar panas teman-teman ya. Oke. Ini aku tapuk kan bibir ayam ini bujang. Hei. Orang lagi konten. Oke. Ini banyak yang nanya. Semalam kau bilang pendek kali. Itulah kerjamu. Kami sama Fajar yang kerja ini. Kerjaan si Mustafa memegang payung satu, kau payung. Jadi kita semua kerja. Ini yang kerja cuma tidur. Buta kali gajinya ini. Ini buta kali gaji ya. Banyak yang bilang, kau kan bilang dari semalam. Iya. Abang Teh. Jar, katanya kau udah pisah, udah resmi, udah cerai sama istrimu. Tapi kenapa? Kau bilang pun udah. Iya, kau bilang udah cerai. Iya. Dan ini penonton jadi banyak kayaknya kalian tuh merasa bingung dan merasa terbodohi gitu sama percintaan kalian. Jadi itu sebenarnya itu gimana? Memang udah cerai apa gimana? Nggak kena itu keningnya meleleh nanti. Itu. Karena aku kemarin tuh sama keluarganya ke sana kan udah disuruh pergian. Cuman aku belum ada ngomong itu. Nah, abis itu kan aku bolak-balik selama 3 bulan itu nanya sebenarnya hubungan kami itu kayak mana sih sama keluarga. Ya udah nggak ada apa-apa katanya kan. Baru sama si Rama ini ya udah nggak ada apa-apa juga katanya. Tiba-tiba si Rama ini pas pergi udah selama 3 bulan itu aku nanya katanya kan. Ya aku nyari kepastiannya. Nah, habis itu Rama ini pergi ke Kerinci tempat kakaknya, rupanya kakaknya pun bilang itu cuma pisah ranjang. Pisah ranjang, baru? Tapi aku bilang, aku pun udah ngomong. Kau pernah bilang cerai nggak Rama? Enggak pernah. Terus? Sama sekali nggak pernah depannya. Ya itu, habis itu kan aku nanya orang apa segala macam. Ya belum, cuman aku udah ngomong sama orang-orang kami itu udah pisah apa segala macam. Gue bilang itu nggak masalah kata Ustadz kan. Berarti asal jangan di depan dia gitu. Sekarang kau apalah, bagus-bagus aja lah hidup. Kau udah punya anak, ya kan? Nggak usah ribut kayak anak-anak. Dari IG kalian berantem di lab, dari TikTok sindir-sindiran, dari status IG sindir-sindiran, buka-bukaan aib. Terakhir malu sendiri sekarang kan? Sama-sama malu kan? Sama penonton kan? Di sosial media kena hujat sekarang kayak jadi kena hujat. Bagusnya apanya? Panas bang. Nggak apa-apa. Kena di IG kena hujat, udah punya anak sekarang. Jangan main-menci. Kau memang kuakui, dah kita jujur-jujur aja sekarang ya. Rama selingkuh. Ya. Kau selingkuh. Sama-sama jelek. Sekarang berubah mulai dari nol. Jangan gara-gara kalian anaknya nanti kayak kau. Iya. Cobalah sekarang gini. Aku kasih saran satu. Kau kenapa lah hidupmu gini-gini aja? Duit nggak pernah punya. Ya itulah. Kau mau kasih tahu solusinya? Coba, ini coba. Coba aku kasih tahu sama kau. Ya, mamakmu jahat sama kau dulu. Bukan jahat lah, ibaratkan mamakmu itu dulu kurang peduli. Gara-gara aku bandel juga. Nggak peduli mamakmu sama kau gara-gara kau bandel ya. Mamakmu itu bukan nggak peduli, tapi karena kau bandel. Coba kau sekarang kasihlah mamakmu agak-agak rezeki. Kasihlah, kalau nggak kau kasih uang, kasihlah beras untuk makan dia. Coba bahagiakan mamakmu untuk kau tengok lu 1 bulan ini kau bahagiakan mamakmu kayak mana rezekimu. 1-2 bulan ini. Mungkin kau disitulah kurang apa, karena walaupun sejelek apapun itu mama. Dah. Jadi kau coba bahagiakan mamakmu sekali ini. Entah kau hidupmu bahagia. Mustafa tengok mamaknya. Kalau ngurus bagus. Apa? Harus sayang sama orang tua. Mamaknya lebih parah. Bukan barang dia dimasukkan sumur semua, bakar, rumah dihancurkan. Sabar, dia nggak pernah marah mamaknya, nggak pernah mamaknya dipukul, nggak pernah mamaknya ditaruh rumah sakit jiwa. Dibahagiakan terus mamaknya, rezekinya lancar. Nah, gitulah dia Mustafa. Jadi sekarang itulah teman-teman ya. Terus kau sama Rama itu sebenarnya nikahnya kapan? Ya duluan aku daripada abang. Tahu kalian kan?
Jadi kita buka sini kawan-kawan ya. Sebenarnya aku sama Fajar itu yang nikah itu aku duluan. Saat aku tunangan, ini aku baru tunangan. Ya, tunangan Si itu. Fajar lah nikah habis itu teman-teman. Iya. Nah, jadi aku sama Fajar itu nikahnya itu si Fajar duluan. Si Fajar duluan nikah, tapi orang ini nikah pestanya belakangan. Pestanya Nikah orang itu dulu nikah, hijab kabul, mungkin karena udah saling mencintai kan. Udah gitu, apa namanya? Pestanya belakangan. Pestanya belakangan. Itulah di pesta itu aku nggak bisa datang. Aku waktu itu di mana itu? Di Malaysia ya Abang sakit. Oh, aku lagi di Malaysia. Aku lagi ngurus ayahku sakit berobat teman-teman. Jadi memang aku di hari pesta dia nggak bisa datang itu udah wajib lah, karena kita lebih mementingkan orang tua daripada orang lain. Kalau lebih mementingkan orang tua daripada orang lain, lebih mementingkan orang tua daripada saudara. Karena orang tua adalah lebih dari galanya. Iya, gitu. Udah gitu, sekarang kau sama istrimu udah ngontrak. Ya tapi yang Kau ada itulah. videonya yang kau- Inilah kesalahanmu satu. Kau sama istrimu ngontrak, ya kan? Sama istrimu kau ngontrak. Kontrakan kau kalau jalan kaki dari kontrakanmu ke sini 5 menit nggak nyampe. Jalan kaki walaupun dari Adimila sana muter, itu jalan kaki ke sini 5 menit paling, Jar. 5 menit 10 menit paling. Bener nggak? Nggak sampai 10 menit. Nggak nyampe kan? Tapi kau semalam nggak masuk cuma gara-gara katanya alasan nggak ada motor. Nggak bisa gitu. Kaki kau udah sama kayak kerbau. Itu walaupun lumpur pijak aja. Kalau kau dari lumpur itu ke sini 3 menit nyampe. Betul nggak? Betul. Ya kan? Kayak kerbau. Itu kalau dari situ. Kenapa deh kau bilang dari situ nggak bisa? Bukan dari belakang sini. Iya dari belakang situ kenapa kau bilang Dari nggak bisa? belakang bengkel itu ada apa? Apa? Kayu-kayu bakar-bakaran itu. Nggak apa-apa kan masih bisa dilewat Apa ke sini? pakai jalan kaki masih bisa kan? Baik jalan kaki. Jalan kaki. Hitam semua. Nggak apa-apa itu nggak nampak. Kau kan kadal simbiosis mutualisme. Kaki kau udah hitam. Jadi sekarang kau sama istrimu ngontrak berapa kamar situ? Satu. Satu kamar. Satu. Berapa satu bulan situ? 450, 450. 450.000. Oke, sekarang gini. Kau bisa ngontrak sama aku lagi di sini. Tapi kau bawa istri sama anak. Benar? Bener nggak? Betul. Sampai istrimu sama anakmu nggak ada, kau nggak boleh nginep sama aku di sini. Kalau kau mau di sini bareng sama kami, kau harus ada istri, harus ada anak. Paham ya? Jadi kau ngonten ke sini 30 detik jalan kaki. Oke? 30 detik jalan kaki karena ini memang belakang-belakangan. Kalau kau mau tinggal sama aku lagi, kau harus bawa istrimu sama anakmu tinggal di belakang situ. Itu rumah baru-baru tuh, lu tinggal pilih yang mana baru. Oke? Harga misalnya 1 bulan 700, aku buat 500 atau 600. Harus bayar dong, kita buat rumah itu apa? Kayak Iwan, aku buat berapa sebulan? 500. Berapa? 500. Berapa? 500. Berapa? Satu bangunnya 500. 500, makanya jelas berketus apa kau? 500 1 bulan. Oke, sekarang kayak gitu. Kalau kau mau situ, tapi kau harus syaratnya di situ harus punya anak, harus bawa anak, harus bawa istri. Kalau lainnya dari situ nggak bisa, cabut. Nggak, yang lajang nggak bisa kontrak sama aku. Itu kontrakan sekarang sisa ada 4 lagi yang kosong, sengaja nggak aku promosiin karena ini memang sengaja aku mau buat untuk tim-timku, buat teman-teman yang mau ngontrak 1 bulan itu 600 sampai 700.000 ya kan ya, rumah baru itu. Ya mau kalian nggak kontrak nggak situ, mau yang bisnis kontrakan di Bangun Jaya ini yang mau bilang mau kontrakan kalian sepi kan nggak peduli, nggak goyang itu kontrakan itu walau nggak ada isi semua sama aku itu. Karena itu cuma untuk variasi aja untuk tim-timku, mau nggak dikontrak situ. Ya pokoknya jangan kalian buat aku marah, aku buat pula 1 Bangun Jaya ini kontrakan nanti. Bercanda. Oke gitu. Berarti si Fajar sekarang intinya udah balik sama istrinya dan mereka udah hidup kembali. Jangan ada ribut-ribut lagi. Semalam Fajar libur 12 hari, dia jemput istrinya ke Kerinci. Selama di Kerinci itu dia memperbaiki hubungannya bersama istrinya dan anaknya teman-teman ya, dan keluarga istrinya yang ada di Kerinci sana. Berarti si Fajar itu selama ini istrinya tinggal di sini adalah mama angkat ya, dan di sana adalah di Kerinci mama kandung. Mama kandung di kisaran. Mama kandung di kisaran. Keluarga kandungnya itu semua kakak-kakaknya, abang-abang. Oh, sana. keluarga kandungnya kayak kakaknya si Rama kandung, abangnya kandung itu ada di Kerinci gitu ya. Oke. Oke lah buat teman-teman semuanya. Karena memang nggak bisa dibuka juga dan semua udah terbuka juga sih, apalagi yang mau kita buka, dan kalian juga udah jelas jangan pernah dihujat-hujat Fajar, jangan pernah dihujat-hujat Rama. Intinya sehat selalu buat kalian semuanya. Inilah tim aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.